Nah, tawassul itu secara garis besar dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama adalah, dan semuanya boleh. Menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketiga jenis tawassul yang akan kita sebutkan, ini semuanya boleh. Semuanya tidak ada yang mengantarkan kita kepada kemusyrikan. Tidak ada satupun dari ketiga jenis tawassul ini yang menjadikan kita keluar dari agama Islam. Asalkan dilakukan sesuai dengan yang ditentukan, digariskan, dan diatur oleh syariat. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Kalaupun ada satu dua orang yang melakukan praktek tawassul secara menyimpang, maka itu tidak menjadikan hukum tawassul kemudian menjadi tidak boleh dengan sebab adanya oknum-oknum tertentu, dengan adanya segelintir orang yang melakukan praktek tawassul secara menyimpang. Jika tawassul, baik jenis pertama, kedua, atau ketiga yang akan kami sebutkan, ini dilakukan sesuai dengan aturan, dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan dan ditentukan oleh para ulama, maka ini semuanya adalah sesuatu yang boleh, bahkan menurut sebagian ulama mustahab, ya, sesuatu yang dianjurkan. Yang pertama adalah tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya, yaitu bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah seperti al-asma al-husna, atau menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran kita semuanya hafal, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama itu atau dengan menjadikan nama-nama itu sebagai perantara di dalam doa yang kalian mohonkan, yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul dengan asma'ullah atau sifat-sifatnya ini adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang lumayan panjang. Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang di dalamnya ada tawassul bil asma al-husna atau bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula. Beliau mengajarkan salah satu redaksi di dalam doa itu adalah as'aluka bikullis min huwalaka. As'aluka bikullis min huwalaka. Sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, dan seterusnya, ya, panjang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia misalkan, ya Allah, dengan nama-nama indahmu ya Allah, misalkan, ya, kabulkanlah doaku. Dengan sifat-sifat muliamu yang menunjukkan kesempurnaan ya Allah, maka percepatlah jodohku, misalkan, ya. Ini adalah tawassul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Ini menurut seluruh aliran boleh. Tidak hanya menurut kita, menurut kaum Wahabi sekalipun ini boleh. Menurut seluruh ormas di Indonesia, menurut seluruh kelompok komunitas aliran yang semuanya mengklaim diri mereka muslim, ya, ini adalah boleh. Bagian pertama dari tiga jenis tawassul ini menurut semuanya boleh karena hadisnya jelas. Kemudian yang kedua adalah at-tawassul bil a'malus sholihah, tawassul dengan amal kebaikan, yaitu bertawassul dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba dengan harapan agar dikabulkan permohonannya atau diselamatkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab amal soleh tersebut. Ya Allah, dengan sedekah yang pernah aku lakukan kepada orang fakir yang betul-betul fakir itu, ya Allah, maka selamatkanlah aku dari berbagai bentuk wabah dan musibah, misalkan. Ya, tawassul dengan sedekah. Ini dalilnya juga jelas, menurut semua aliran boleh. Tidak hanya menurut kita, Ahlus Sunnati wal Jamaah, menurut orang Wahabi sekalipun, bertawassul dengan amal kebaikan, bertawassul dengan amal soleh, ini boleh. Karena hadisnya juga sangat jelas termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah menceritakan kepada kita semuanya bahwa ada 3 orang yang di tengah perjalanan turun air hujan, kemudian mereka berteduh masuk ke dalam sebuah gua. Ketika mereka berada di dalam gua,
maka ada sebongkah batu besar yang menutup bibir gua. Masing-masing kemudian bertawassul dengan wasilah amal soleh yang pernah dikerjakan oleh masing-masing dari 3 orang itu. Kemudian sebongkah batu yang sangat besar yang menutupi pintu gua, yang menutup bibir gua itu kemudian sedikit demi sedikit bergeser. Lalu mereka semuanya bisa keluar. Yang satu bertawassul dengan perjuangan dia melawan syaitan dan hawa nafsu. Di depannya ada seorang perempuan yang sudah telanjang bulat, ya, kemudian syaitan menggodanya, hawa nafsunya menggodanya untuk berbuat zina dengan perempuan itu. Lalu sekuat tenaga dia berjuang melawan hawa nafsunya, dia lari dari perempuan itu, dia tinggalkan kamar itu. Dengan amal soleh yang dia lakukan itu, dia berdoa kepada Allah agar sebongkah batu yang sangat besar yang menutup bibir gua itu bergeser sedikit. Yang satu lagi kemudian bertawassul dengan perbuatan baik bakti dia kepada orang tuanya. Ya, bakti dia kepada orang tuanya, perbuatan baik selama bertahun-tahun yang dia lakukan kepada orang tuanya. Kemudian pintu gua itu bergeser, sebongkah batu yang besar itu kemudian bergeser dari bibir gua. Yang satu lagi bertawassul kepada Allah dengan perbuatan baik dia yang pernah dia lakukan yang berupa memenuhi hak seseorang, memenuhi gaji ya yang dia janjikan kepada seorang yang dia sewa. Masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan. Akhirnya sebongkah batu yang sangat besar yang menutupi pintu gua itu bergeser dan mereka semuanya bisa keluar. Jadi amal soleh apapun yang pernah kita lakukan itu bisa kita jadikan wasilah di dalam kita berdoa kepada Allah. Kita bertawassul kepada Allah dengan wasilah amal soleh itu bukan berarti kita pamrih, bukan berarti kita kemudian tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu, karena ini adalah sesuatu yang memang masyru', sesuatu yang memang disyariatkan, dinas di dalam hadis, diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diteladankan oleh para umat Nabi Muhammad sebelum datangnya Nabi Muhammad dan sebelum datangnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun seseorang ya melakukan amal soleh, ya walaupun hanya satu jenis misalkan, dia adalah orang yang nakal tetapi pernah melakukan amal kebaikan walaupun hanya satu macam, kemudian dia sebut itu dalam doanya, kalau kemudian dia sangat tulus dan ikhlas ketika melakukan amal soleh yang pernah dia kerjakan, bisa jadi apa yang dia minta kepada Allah itu kemudian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji seperti ini bisa dijadikan wasilah. Ngaji seperti ini jika kita memang betul-betul tulus, ikhlas, tidak ada motif lain kecuali talabul ilmi, ibtigha'a ridwanillah, kemudian kita suatu ketika dihadapkan pada sebuah cobaan yang berat, kesulitan yang besar, sebuah musibah yang luar biasa, lalu kita teringat bahwa kita pernah ngaji walaupun secara online tapi dengan niat yang betul-betul tulus ikhlas. Lalu kita sebut amal soleh yang berupa ngaji ilmu agama itu di saat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pernah ngaji di malam Selasa pada waktu itu jam 20 sampai jam 21 bersama Nur Rahmat. Aku lakukan itu dengan penuh ketulusan, keikhlasan, semata-mata mengharap ridha darimu. Aku ngaji tentang tawassul dan niat aku ngaji itu semata-mata karena ingin mendapatkan ridhamu ya Allah, maka keluarkanlah aku dari kesulitan yang sangat berat ini ya Allah. Misalkan ya. Itu semuanya adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dibolehkan. Yang ketiga, ini yang menjadi perdebatan dari dulu sampai sekarang, ya, tidak hanya pada masa lalu, tapi sampai sekarang ini menjadi bahan perdebatan, menjadi tema
perdebatan yang diperdebatkan antara kita Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan orang-orang Wahabi. Yaitu apa? At-tawassulu bidzawatil fadilah. Bertawassul dengan menyebut nama seorang nabi atau nama seorang wali atau nama orang yang soleh dengan harapan agar dikabulkan permohonan kita atau diselamatkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menyebut nama nabi atau wali atau orang soleh tersebut. Jadi yang diperdebatkan adalah apabila kita bertawassul dengan orang soleh, nabi atau wali, ketika dia masih hidup, tapi tidak di hadapannya, atau ketika beliau sudah meninggal dunia. Ini yang menjadi perdebatan. Tetapi apabila kita bertawassul, misalkan, dengan orang yang soleh, yang masih hidup, yang berada di hadapan kita, kata orang Wahabi, kita bertawassul dengan dia itu artinya kita minta doa kepadanya, kita minta doa kepadanya agar beliau, orang soleh itu berdoa kepada Allah untuk kita. Nah ini orang Wahabi tidak mensyirikkannya, ya, tidak menjadikan pelakunya sebagai seorang musyrik. Tetapi kalau tawassul itu dilakukan dengan orang soleh, walaupun dia masih hidup, tetapi tidak di hadapan dia, atau dia sudah meninggal dunia, maka inilah yang kemudian menurut mereka, menurut orang-orang Wahabi, pelakunya musyrik. Berarti dia telah menyembah orang yang dijadikan wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka samakan itu dengan orang-orang kafir Quraisy, dengan orang-orang musyrik pada masa jahiliyah, yang kata mereka menyembah Allah dengan menjadikan perantara berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu. Jadi mereka dijadikan perantara di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayat-ayat yang berkaitan dengan itu semuanya turun berkaitan dengan orang-orang musyrik. Tidak ada satupun ayat terkait dengan itu yang berkaitan dengan orang-orang muslim. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang musyrik ketika itu mereka terapkan dan mereka timpakan, mereka berlakukan kepada orang-orang muslim, sehingga kemudian orang-orang muslim yang bertawassul kepada Allah dengan wasilah orang-orang soleh itu dianggap oleh orang Wahabi tiada ubahnya seperti orang-orang musyrik yang menjadikan berhala-berhala ketika itu sebagai wasilah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu adalah sebuah penyamaan yang serampangan. Ini adalah sebuah kias yang sebuah penyamaan yang tidak berdasar.